Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Rahmat, guru kelas 6 SD Negeri Kalibanteng itu 1 Semarang. Baik, untuk anak-anak yang Bapak sayangi dan untuk Bapak Ibu di rumah yang selalu tanpa lelah membersamai Anda belajar, sukses selalu Bapak Ibu. Yuk, mari kita sebelum belajar bersama hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama tentang apa ini ya. Oke, fokusnya adalah matematika, PKN, dan bahasa Indonesia. Tentunya di sini diharapkan anak-anak yang pertama bisa mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Nah, di sini biar anak-anak bisa mengidentifikasi teks eksplanasinya harus dibaca ya. Kemudian anak-anak diharapkan bisa mencari informasi dari teks eksplanasi tersebut. Dan yang ketiga, anak-anak dengan bereksplorasi bisa menemukan volume bangun ruang ya. Volume gabungan bangun ruang. Oke. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa mempresentasikan konsep volume gabungan dengan menggunakan model konkret yang benar. Kemudian tujuan yang kelima, anak-anak mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan negara ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Silakan anak-anak di rumah sambil memperhatikan buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Oke, nah ini anak-anak ya. Mari membaca globalisasi bermanfaat atau tidak. Nah, ini adalah teks eksplanasi. Contoh, apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, ataupun peralatan dapur produksi Jerman. Nah, silakan anak-anak di sini diharapkan mampu mencari informasinya. Nah, jadi di situ ada pertanyaan tadi di bawah teks ini, apa saja dampak dari globalisasi? Tentunya dampak yang mana anak-anak? Dampak positif, kemudian apa saja dampak negatifnya? Nah, dilihat di paragraf ketiga. Namun perlu kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam bermasyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun tidak mungkin pula membawa pengaruh negatif. Jadi artinya apa? Anak-anak di sini ada dampak positif dan negatif dari sebuah proses yang namanya globalisasi. Nah, sebagai bangsa yang bijak dan arif, kita harus memilih pengaruh positif tersebut. Kita hilangkan jauh-jauh pengaruh negatifnya ya. Jangan sampai karena adanya globalisasi, nilai luhur bangsa kita hilang ataupun luntur. Jangan sampai ya. Itu adalah tugas kita bersama untuk menjaga keluhuran bangsa. Oke anak? Nah, silakan di situ ada pertanyaan yang banyak ya, bisa anak-anak jawab. Itu ada 6 soal. Nah, yang terakhir gambarkan secara visual dampak globalisasi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gambarkan secara visual, ya artinya anak menggambar salah satu dampak globalisasi. Misalnya itu dalam gambar anak menggunakan gadget ataupun yang lainnya. Nah, dampak negatifnya misalnya adanya pengaruh asing yang tidak baik, apa sebutkan digambarkan ya. Baik, itu anak ya untuk teks eksplanasi dan informasi yang anak-anak harapkan bisa dapatkan dari teks tentang globalisasi bermanfaat atau tidak. Nah ya, berikutnya anak, silakan kita mencoba. Ayo mencoba. Perhatikan. Globalisasi membawa manfaat sehingga kita bisa mengenal mainan dari negara seperti Rubik. Nah, Rubik umumnya kan berbentuk kubus ya. Ada juga Rubik yang
segitiga mungkin ya. Tapi yang jelas umumnya adalah rubiknya berbentuk kubus, gabungan dari berbagai jumlah kubus kecil jadi sebuah rubik. Nah, andaikan kubus satu dengan kubus yang kedua kita satukan, kita gabungkan, maka akan terbentuk bangun yang namanya ini ya. Bangun apa ini? Bangun balok. Nah, ini adalah anak-anak diharapkan bereksplorasi, mencoba dari volume gabungan dua kubus ini nanti akan ketemulah sebuah balok. Ini 6 sisinya, ini AB panjangnya 6, BC 6, CG 6. Nah, AB tambah AB jadi kan 12 kalau digandengkan ya dalam bahasa Jawanya. Nah, tapi panjang BC-nya alias lebar daripada balok ataupun kubus tetap sama-sama 6. Tingginya juga sama-sama 6, tapi yang berubah adalah panjangnya. Oke, kita bisa melihat apa volume kubus ini di atas sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Nah, anak-anak dalam buku tema 4, subtema 2 pembelajaran 4 di halaman 78-79, anak-anak diharapkan untuk mencoba mengeksplorasi percobaan di rumah ya, bisa dibantu dengan mama, papa, bapak, ibu, adik ataupun kakak, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata volume bangun gabungan caranya seperti ini. Nah, jadi silakan anak-anak mencoba di rumah ya, mencoba bersama-sama. Pak, apakah harus menggunakan pasir, isi pasir? Tidak harus. Anak mungkin bisa mengisi kubus itu dengan potongan kertas atau apa. Nanti artinya anak-anak sudah mencoba ya, sudah mencoba untuk mencari secara real bagaimana secara nyata, langkah konkret bagaimana mencari sebuah volume bangun ruang gabungan. Oke anak, sip. Berikutnya adalah apa ya? Nah, ayo berdiskusi. Anak-anak masih ingatkah cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Pasti masih ingat ya. Diskusikan kembali pertanyaannya. Nah, di situ anak-anak di halaman 81, halaman 80 dan 81, anak-anak bisa mencari informasi dari sebuah pertanyaan. Nah, tentunya karena Mang Samad seorang penjual, maka nanti kaitannya dengan kegiatan ekonomi, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan bersikap bagaimana dengan kamu, sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, endingnya atau akhirnya anak-anak di sini anak diharapkan bisa menuliskan sikap apa, misal disiplin. Mengapa Mang Samad disiplin? Contoh sikap disiplin anak-anak apa ditulis, aplikasinya bentuknya apa? Oh, tidak datang terlambat. Nah, kemudian menulis mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Nah, ataupun tanggung jawab ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu juga termasuk disiplin. Bangun tidur tidak kesiangan. Nah, termasuk disiplin ya. Itu anak-anak bisa menulis contoh sikap yang bisa anak-anak ambil dari tokoh Mang Samad ya. Ini ada sampai 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan yang bisa anak gali atau anak eksplor untuk kemudian anak-anak contoh dalam kehidupan anak sehariannya apa, sikapnya tulis di situ, dan tentunya diharapkan pula bisa menerapkan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 1, 2, 3, 4. Pak, saya menemukan lebih dari 4 sikap, boleh tidak? Boleh. Ingat, nilai atau sikap itu kan bisa anak-anak dapatkan tidak hanya dari bacaan, tapi dari inspirasi keseharian. Misalnya di sini kan dari Mang Samad, biasanya cuma ada 4 kolom, tapi ternyata setelah anak membaca dengan jeli teks cerita tentang Mang Samad, anak-anak menemukan lebih dari 4 sikap. Tulis semua, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu anak-anak ya. Oke, selamat belajar ya, selamat mencoba, selamat bereksplorasi. Itu sikap termasuk dalam PKN, dalam matematika gabungan volume bangun ruang tadi, dan dalam bahasa Indonesia anak diharapkan bisa mencari informasi dari teks eksplanasi. Nah, apa anak-anak yang kamu pelajari hari ini?
Sikap apa yang sudah kamu lakukan menghadapi globalisasi? Kita hari ini belajar tentang globalisasi. Sikapnya adalah tentu kita harus menerima yang positif dan membuang jauh-jauh dampak negatif dari globalisasi. Apa pengaruh positif yang kamu rasakan? Banyak, Pak. Misalnya sekarang saya mau mencari tugas dari Google. Nah, itu juga bisa pengaruh positif globalisasi. Apa pengaruh negatif yang kamu rasakan? Oh, saya sekarang susah, Pak, menonton tayangan film tradisional, tari-tarian tradisional. Kenapa? Karena banyak cerita-cerita asing yang masuk ke dalam negeri. Nah, itu kan bisa kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah ya, sehingga kalian sebagai generasi penerus bangsa diharapkan masih bisa menjadi generasi emas bangsa Indonesia di tahun 2045. Oke anak-anak, salam untuk orang tua di rumah ya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.